Selamat datang di channel Wibu Gigantik di episode pertama. Wibu Gigantik. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu anime bertema pembulian yang tayang di tahun 2016. Anime ini berjudul Koe no Katachi. Anime ini berkisah tentang seorang anak kecil bernama Ishida Soyo yang melakukan pembulian ya di masa kecilnya di kelas 6 SD. Lalu kemudian membuat hidupnya berubah. Dan mungkin ini terjadi di dunia nyata ya, maksudnya ketika seseorang melakukan perbuatan buruk maka ia akan mendapatkan karma yang buruk gitu. Dan ini mungkin sudah familiar gitu di dalam lingkungan kita ya, bahwa siapapun yang berlaku buruk maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Dan ini diterima juga oleh Ishida Soyo gitu, bahwa ketika ia melakukan perundungan oleh kepada temannya yang bernama Nishimiya ya, Shoko Nishimiya, bernama Nishimiya Shoko gitu, dia tidak lama setelah itu kemudian berbalik menjadi korban pembulian. Ini menarik untuk kita bahas bareng-bareng ya, gimana sih fenomena bullying ini sebenarnya di Jepang gitu. Apakah bullying ini kemudian, apakah bullying yang ditampilkan di anime Koe no Katachi ini menjadi sebuah sinema semata gitu, hanya yang ada di film saja, atau memang kehidupan nyata di Jepang itu penuh dengan aktivitas pembulian gitu. Dan mungkin sebagai sebuah prolog ya, kalau teman-teman ingin tahu, di Jepang itu memang terkenal dengan kasus pembuliannya ya. Mungkin ya seperti data yang gue punya, bahwa di tahun 2019 itu banyak sekali kasus pembulian gitu, yang mencapai bahkan 600.000 kasus gitu. 600.000 kasus gitu, yang membuktikan bahwa banyak sekali PR gitu di negara Jepang yang notabene negara maju gitu. Iya, betul. Bagaimana ia mengedepankan sebuah budaya patriotisme, sopan santun, tapi ternyata di balik itu ada Sisi gelap sisi gelap yang mungkin perlahan terungkap. Iya, yang mungkin sejak awal 2000-an mungkin ya muncul ke permukaan tentang kasus-kasus pembulian seperti ini gitu. Dan anime movie ini disutradarai oleh Naoko Yamada ya, seorang sutradara yang memang sudah andal gitu dalam menangani anime-anime lainnya gitu sebelumnya. Dan terbukti gitu, walaupun ini diadaptasi dari sebuah manga yang biasanya anime yang diadaptasi dari sebuah manga ini dibentuk dalam sebuah serial, tapi ini dikemas dalam sebuah movie gitu, yang durasinya mungkin hanya sekitar 1-2 jam sampai 2 jam. Iya. Dan ini menjadi sebuah menarik gitu bila kita kupas bagaimana fenomena bullying yang terjadi di sana gitu. Gimana menurut Anggito? Ya, kebanyakan memang banyak ya anime-anime yang bertemakan seperti ini. Contoh pembulian, teman-teman bisa tahu sendiri. Dan anime Koe no Katachi ini yang rilis tahun 2016 ya, itu mengangkat pembulian anak SD yang akhirnya berdampak pada kehidupan dewasa dia. Dan itu sebenarnya sangat realistis sih, dan sangat mungkin terjadi di dunia nyata nih. Bahwa anak kecil tuh ya memang punya ada jiwa seperti bullying seperti itu. Dan ya mungkin ini akan jadi concern tersendiri bagi masyarakat Jepang gitu, bahwa perundungan ini tuh masalah yang serius bagi sosial dan masyarakat. Iya, memang pembulian ini ya di Jepang itu, dari data Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang, bahwa concern dari pembulian ini memang sudah digencarkan sejak awal 2000-an, 2003 kalau tidak salah. Jadi memang sejak, walaupun kasus pembulian ini mungkin sudah ada jauh sebelumnya ya. Mungkin kita bisa melihat di anime sejenis Crow Zero, terus juga anime-anime bertema gangster dan yakuza itu nggak sedikit yang kemudian mereka menampilkan tema ya perundungan gitu ketika di sekolah. Misalkan ketika ada anak cupu yang kemudian menjadi apa ya, bulan-bulan kacung ya, apa sih bahasa kacung kalau di sini, kacung ya, menjadi kacung dari anak-anak gangster. Itu kan menjadi salah satu fenomena bullying gitu, bahwa supremasi kekuasaan gitu yang dipegang oleh para gangster sekolah ini kemudian
menguasai komunitas-komunitas kecil, dalam hal ini orang-orang yang cupu, orang-orang yang aneh. Iya, yang memang dianggap berbeda. Iya, gitu. berbeda. Itu jadi korban biasanya. Iya, betul banget. Dan di anime Koe no Katachi ini Ishida Soyo gitu punya supremasi kekuasaan gitu, kalau bisa dibilang di tatanan kelasnya gitu. Mungkin kalau kita lihat di animenya, kita bakal ngelihat kalau misalkan Ishida ini sering bertingkah melebihi batas, dalam arti ya mungkin bandel ya. Iya, tengil ya. Tengil. Jadi mungkin anak-anak yang pengen dapat perhatian. Iya, caper seperti itu. Dan lingkungan sekitarnya pun kayak biasa aja gitu. Benar-benar. Jadi ketika dia melakukan aktivitas yang memang sebenarnya salah, tapi lingkungannya kemudian mewajarkan gitu. Dan akhirnya ini yang membuat Ishida Soyo mungkin ya semakin merasa aman gitu, dan semakin merasa berkuasa gitu. Karena ketika tidak ada orang yang mengontrolnya, maka ia bisa melakukan kebebasan gitu. Ini bisa kita lihat nih ketika Ishida pertama kali melakukan bullying kepada Nishimiya. Yang awalnya mungkin dia neriak gitu, kan neriak di samping telinganya, yang kemudian berlanjut bahkan sampai parah gitu, sampai bahkan alat bantu dengarnya itu diambil dan berdarah gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah realita bahwa kasus bullying ini mungkin dilakukan dari sebuah hal yang sepele gitu ya. Iya, hal sepele yang dibiarkan akhirnya jadi kebiasaan dan tambah parah. Jadi sebuah pembiasaan buruk ya, mungkin dari verbal. Kalau kita lihat siapa temannya Inoue ya, yang cewek. Inoue ada Kawai, kan? Inoue benar. Bukan Inoue. Bukan. Kan ada Ishida, Inoue, Ueno. Kok Inoue? Jadi kalau Ueno itu sebenarnya menjadi salah satu aktor juga ya, bahwa ia sebenarnya berperan ketika menghasut Ishida secara tidak langsung ya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ketika Ueno ini berbicara dengan Nishimiya gitu, atau misalkan ketika Ueno sadar kalau Nishimiya ini menggunakan alat bantu dengar, apa yang dilakukan Ueno ya nih, dia memberikan alat bantu dengar itu ke Ishida. Jadi bisa dibilang Ueno dan si Ishida ini partner in crime kalau kata sini mah. Betul. Jadi secara tidak langsung ya mungkin, walaupun ketika Ishida akhirnya dihakimi dalam tanda kutip ketika gurunya meminta dia untuk mengaku bahwa dia melakukan pembulian, Ueno membantah dia nggak ngelakuin apa-apa, karena memang secara langsung Ueno itu nggak ngebully gitu. Tapi berkat atau atas dia kemudian insiden pembulian itu semakin parah dan terjadi gitu. Jadi karena memang dasarnya kalau kita lihat dalam alur ceritanya mungkin ya, di sini sutradara dan juga penulis ingin memberikan kesan bahwa pembulian ini sudah ada sejak kecil gitu, sejak sekolah dasar. Itu poin pertama yang harus ditekankan, karena ternyata pemilihan latar belakang SD ini bukan tanpa alasan gitu. Dan ternyata sutradara ini sudah melakukan riset yang menurut gue ini cukup ciamik gitu, karena ternyata berdasarkan data ya, kasus pembulian yang sering terjadi itu justru di SD gitu. Dari 600.000 data yang tadi gue dapat, kebanyakan di SD. 400.000 terjadi di sekolah dasar. Terus sekitar 100.000 itu di SMP dan puluhan ribu di SMA gitu. Dan sekitar 8.000 mungkin di sekolah luar biasa ya atau SLB. Ini kan menjadi sebuah realita bahwa ternyata apa yang ditampilkan di Koe no Katachi itu bukan sekedar omong kosong gitu, tapi memang by data gitu, bahwa sejak SD siswa di Jepang itu sudah mengalami pembulian gitu. Wah, itu bisa jadi emang pesan yang pengen disampaikan sama sutradara kepada kepada pemerintah, kepada penonton gitu, bahwa terutama khalayak Jepang ya, bahwa insiden pembulian itu justru terjadi ketika anak-anak itu masih kecil gitu, dan ini baik disengaja ataupun tidak disengaja gitu, dan faktornya itu banyak juga. Maksudnya bukan karena semata-mata memang mereka ada niatan membuli, karena bisa saja ketika si anak ini melakukan sesuatu yang bersifat salah gitu, lalu ia nggak sadar nih kalau ini berbuat. Namanya anak kecil ya kan. Betul. Nah, peran lingkungan itulah yang harusnya berperan penting dalam hal ini. Nah, benar banget. Jadi kalau kita lihat ya di
anime Koe no Koe no Katachi Katachi. ini bagaimana lingkungan itu kemudian mendukung aktivitas pembulian gitu. Dan ini banyak sebenarnya riset yang udah dilakukan oleh para ahli sebelum-sebelumnya gitu, seperti misalkan oleh banyak ahli bahkan di sebelum tahun 2000 gitu. Iya. Dan fenomena ini berarti kan bisa dikatakan bukan sebuah fenomena yang baru ya, tetapi sudah sekitar 2 dekade terjadi gitu. Yang ternyata lingkungan itu mempunyai faktor penting dalam Sangat penentu penting ternyata. pembulian itu berlanjut atau enggak gitu. Iya. Mungkin aktivitas pembulian itu akan terjadi secara sadar atau tidak sadar di satu momen. Tetapi apakah pembulian ini akan terjadi terus menerus atau tidak? Ini faktor Tergantung lingkungan. lingkungan. Nah, gitu. Nah, kalau di Koe no Katachi, Nah, kalau kita kata kira-kira apa? kalau pendukung. dilihat-lihat lingkungannya seperti kayak peran seorang gurunya seperti tidak kelihatan sekali, kayak misalkan si Ishida sedang membuli Nishimiya, itu respon pertamanya tuh cuman ya bilangin doang gitu, kayak Ishida berhentilah gitu. Nggak ngasih tahu kalau itu tuh salah, nggak boleh dilakuin lagi. I see. Gue tidak melihat hal itu di situ. Dan ternyata apa yang tadi lo bilang itu Iya. oleh salah satu peneliti ya, namanya Digby tahun 1996, dia tuh udah pernah bilang bahwa faktor-faktor pembulian itu salah satunya adalah adanya ketidakpastian dan keraguan-raguan dari pihak guru gitu dalam menindak siswa gitu, yang akhirnya ini menjadi salah satu kontribusi dalam tanda kutip ya, kontribusi guru dalam mendukung aktivitas intimidasi atau pembulian ini gitu. Bahwa sebenarnya guru yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam kelas ya. Kelas yang harusnya jadi panutan. Betul gitu. Tapi ketika ia tidak bertindak tegas gitu, ketika ada orang yang dibully gitu, maka ini kan menjadi sebuah kegoyahan gitu, baik kekuasaan guru gitu dalam kelas, yang berarti mungkin siswa akan menganggap guru ini nggak punya power nih di kelas gitu. Dan akibat keraguan-raguan ini yang akhirnya membuat pelaku bully pelaku bully terus membuli gitu. Dan kalau di anime Koe no Katachi ya, kita bisa lihat mungkin pas pertama ketika Ishida berteriak gitu di samping telinga Nishimiya kan, tetapi ketika gurunya cuman minta Ishida buat berhenti, di next time Ishida ngelakuin hal yang sama. Respon gurunya tetap sama. Misalkan ketika yang ada momen disuruh baca, yang baca itu. Iya. Itu kan salah satu bentuk pembulian ketika Ishida mencoba menirukan gaya bicara dari Nishimiya yang itu parah banget sih. Ya kan. Tapi apa respon gurunya? Iya, sama seperti yang awal. Seperti yang sebelumnya, bahwa dia cuma ngingetin doang gitu kan. Nah, Ishida tolong baca yang benar gitu. Seandainya agak ganjil kan. Nah, betul banget. Jadi sutradara dan mangaka ini seolah-olah ingin memberi pesan bahwa ternyata guru memegang peran penting gitu dalam keberlanjutan atau kelangsungan pembulian ini gitu. Nah, jangan sampai kemudian mungkin karakteristik orang Jepang kali ya, yang mungkin sifatnya individual bisa jadi dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat guru ini merasa seperti bukan kewajiban. Dia mungkin sudah ya udah kerja aja. Nah, betul banget. Karena ternyata bukan di anime Koe no Katachi doang gitu. Misalkan di anime Trigatsu no Lion, kalau teman-teman pernah nonton ya, walaupun anime bertema tentang catur Jepang gitu, tetapi di season keduanya ada beberapa episode, mungkin kalau kita nyebutnya apa ya, arc ya. Tapi karena ini anime musiman, jadi mungkin sekitar 4-6 episode mungkin yang ngebahas tentang pembulian. Ini menimpa adik ya dari karakter utama di sekolah gitu. Jadi ketika temannya dibully, lalu dia coba untuk menolong temannya yang dibully. Mungkin ini kasusnya kalau di Koe no Katachi mirip ketika siapa yang temannya itu si Sahara ya. Nah, ketika Sahara mau nemenin Nishimiya. Nah, di anime Trigatsu no Lion juga sama. Ketika adik dari karakter utama ingin menjadi teman orang yang dibully gitu, malah dia kena juga. Dan respon guru malah menghindar gitu. Dan ternyata di anime ini diketahui bahwa sebelumnya guru ini juga pernah ada dalam situasi yang sama, mungkin sebelum di wali kelas sebelumnya gitu. Dia pernah dapetin siswanya juga dibully, akhirnya ngelapor, dan ini ngebuat dia dalam masalah juga akhirnya gitu. Jadi mungkin betul sekali. Jadi ada pikiran bahwa akan ada tanggung jawab lebih gitu, atau bahkan bisa-bisa dia yang ikutan dibully. Nah,
Berarti bisa jadi guru yang di Koe no Koe no Katachi punya pemikiran seperti itu. bisa jadi gitu, karena sayangnya dia anime Koe no Katachi nggak dijelasin kan tentang latar belakang kenapa sih akhirnya guru ini nggak proaktif gitu itu dalam semacam kayak pesan tersirat ya. Nah betul. Kita kayak suruh jawaban sendiri, oh kok kayak gini kenapa ya? Kalau kita nonton mah biasa aja gitu. Iya, kalau perhatiin ternyata parah. Iya, kalau kita nonton sekilas mungkin ini menjadi sebuah hal yang wajar dalam membangun plot cerita ya, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih dari sekedar plot cerita, bahwa sutradara dan penulis ingin menyampaikan bahwa guru ini ternyata mempunyai ya lagi-lagi peran gitu, dan mungkin ada latar belakang juga yang membuat si guru ini akhirnya nggak bertindak gitu. Dan ini sebenarnya dari birokrasi Jepang sih yang harus dibenerin ya menurut gua, karena bagaimanapun guru pun sebenarnya harus mendapatkan hak perlindungan ya. Kalau misalnya tadi di Trigatsu no Lion, guru itu kemudian sampai ikut dibully gitu karena keputusan dia untuk membela orang yang dibully. Ya di sini komite sekolah gitu, kepala sekolah dan mungkin pihak-pihak dinas terkait harus bisa mengcover guru ini gitu. Jangan sampai kemudian mata rantai pembulian ini terus berlangsung karena ada stakeholder yang kemudian nggak didorong gitu. Jadi ketika guru menjadi stakeholder yang paling utama, paling depan gitu, tapi ketika dia nggak di cover oleh dinas, oleh pemerintah gitu, dia juga nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu, yang akhirnya dia akan memilih untuk menghindar gitu. Dan ini mungkin menjadi salah satu latar belakang gitu di Koe no Katachi, walaupun memang nggak dijelaskan di dalam animenya gitu. Ironisnya pas sudah terlalu parah kasusnya yang sampai si Nishimiya kehilangan alat dengarnya sampai 5 bulan sampai berkali-kali hilang, yang harganya tuh mahal banget. Baru datang kayak komite gitu, datang kasih tahu siapa yang akhirnya gurunya baru ngomong situ, baru kelihatan kayak berperan itu. Agak aneh juga tuh situ. Mungkin balik lagi ke yang tadi kali. Jadi ketika guru nggak punya power gitu, maka dia harus menunggu backingan yang punya power dulu gitu, dan yang lebih gede lagi. Betul, karena di posisi itu ya ada backingan yang membuat dia akhirnya bisa speak up gitu. Dan mungkin ini juga realita yang harus kita hadapin bareng-bareng gitu, bahwa bisa jadi masih banyak guru gitu di Jepang ataupun di negara lain yang kemudian hak kebebasan untuk berbicara, berpendapat dan membantu gitu dalam menenangkan suasana kelas itu terancam gitu, karena dia tidak mendapatkan perlindungan gitu dari atasan, dari pihak-pihak stakeholder yang lain gitu. Masih terbatas, bahkan nggak ada sama sekali ya kalau misalkan nggak ada yang cover di belakang dia. Betul banget gitu. Jadi jangan sampai kemudian guru seolah-olah menjadi salah satu-satunya opsi gitu dalam perlindungan gitu, karena di sini kita juga nggak bisa nyalahin guru seutuhnya kan, walaupun mungkin di satu sisi guru itu salah karena nggak nolongin Nishimiya gitu, karena berhentikan pembulian Ishida, tetapi guru ini juga nggak sepenuhnya salah gitu, karena bisa jadi ada latar belakang yang memang membuat dia nggak bergerak gitu. Dan di sini nih teman-teman sebagai penonton juga harus cermat ya dalam memaknai setiap scene dalam anime Koe no Katachi ini gitu. Nah kemudian ketika di anime Koe no Katachi ya, ketika Ishida melakukan pembulian gitu, nah menarik juga buat kita kupas gitu, kenapa sih akhirnya Ishida ini melakukan pembulian gitu. Menurut lo gimana? Kenapa sih dia sampai ngebully dan ngerasa bebas? Setelah dipikir-pikir ya, itu tadi kalau masih kecil ya, nyari perhatian dan dia nyari perhatiannya sama sesuatu yang hal salah itu boleh, tapi karena mungkin memang masih kecil dan belum mengerti gitu, egonya gede banget, dan dia ngelakuin itu, dia seneng, lingkungan sekitar ngedukung, akhirnya ya udah dia caper aja itu. Iya, menarik juga sih sebenarnya kalau misalkan motif dari Ishida melakukan bullying itu karena misalkan ingin mencari perhatian, atau misalkan tadi apa yang pertama dia ya seneng-seneng aja, cuman caranya salah. Karena misalnya mencari hiburan tapi dengan cara pembulian gitu, yang memang di banyak anime pun banyak menampilkan latar seperti itu. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam ya sebenarnya di Koe no Katachi ini, kalau misalkan mencari perhatian ya, ibunya itu termasuk yang itu juga sih. Sangat, kalau bisa dibilang ya sangat penyayang gitu. Dan Ishida sangat sayang dengan ibunya gitu. Jadi
kalau dibilang dia kekurangan kasih sayang, sebenarnya Enggak juga. alasan itu bisa dibantah karena ketika misalkan komite sekolah dan gurunya itu nyuruh Ishida buat berdiri dan gurunya bilang kalau harga alat bantu dengar Nishimiya itu mahal banget. Di situ langsung muncul scene flashback gitu. Ketika Ishida terbayang wajah ibunya gitu yang lagi di salon. Nah, ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya ya Ishida itu sayang sekali dengan ibunya dan ibunya pun melakukan mentreatment anaknya itu dengan baik gitu. Nah, tetapi kalau yang gue lihat kenapa akhirnya Ishida ini melakukan pembulian adalah salah satunya faktor kekuasaan sih. Jadi dominasi kekuasaan di dalam kelas gitu. Jadi dominasi kekuasaan itu bukan hanya mungkin ada di struktur negara gitu, tapi dalam ruang-ruang lingkup kecil seperti kelas, komunitas dan lain-lain itu pun ada gitu. Dan kerap kali dominasi kekuasaan ini akhirnya mematikan suara-suara yang kecil gitu, yang tidak termasuk dalam grup itu. Betul gitu. Jadi kalau dalam anime Koe no Katachi ini misalkan ketika Ishida yang sudah terkenal sebagai anak yang aktif, mempunyai geng ya, sebelum Nishimiya datang, yaitu sama temennya gendut, terus Shimada, Ueno, bahkan Kawai juga sebenarnya karena satu grup sama Ueno jadi ikut-ikutan gitu kan. Tapi kemudian ketika Nishimiya datang gitu, supremasi kekuasaan yang dimiliki Ishida itu sudah ada gitu dan sudah terpupuk. Dan ketika Nishimiya hadir gitu, Ishida dengan leluasa merasa bahwa orang-orang di sekitarnya akan mendukung apa yang dia perbuat gitu, apapun. Dan akhirnya stigma supremasi kekuasaan ini berbuah menjadi sebuah action ya, dalam arti sebuah tindakan. Apalagi si Nishimiya kondisinya kayak gitu. Betul gitu. Yang berbeda lah dari yang lain. Jadi santapan empuk lah bagi Ishida dan teman-teman. Dan ini wajar ketika kita misalkan di dunia nyata melihat sesuatu yang berbeda ya. Atau ya gampangnya ketika orang salah pakai baju. Ketika semua orang pakai baju putih lalu ada pakai baju hitam sendiri, pasti mata kita akan fokus ke sana kan. Dan tidak sedikit yang heran juga gitu. Jadi pusat perhatian akhirnya ya berujung ke itu lagi, betul. Lagi. Nah, ini terjadi gitu di anime Koe no Katachi gitu, bahwa keterbatasan dari Nishimiya kemudian menjadi menjadi ini pusat perhatian ya, menjadi pusat perhatian bagi sisi kelas gitu. Makanya gak heran ketika Nishimiya datang, orang-orang terutama yang cewek-cewek itu langsung pada ngumpul, langsung nanya gimana cara ngomong ini pakai bahasa isyarat gitu. Itu si Kawai ya kan kayak gitu. Terus Ueno juga yang minjem bukunya walaupun niatnya cuma iseng gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini kemudian karena supremasi kekuasaan tadi membuat Ishida bisa berlaku bebas gitu. Apalagi dia sudah punya masa dan tanda kutip ya. Ya ini Masiba ya. Shimada dan satu lagi si gendut ya. Dan ya akhirnya dia merasa nyaman dengan kekuasaan itu yang akhirnya bertindak berlebihan gitu. Dan selain itu tadi faktor keduanya adalah karena faktor lingkungannya gitu. Bagaimana lingkungannya membentuk apakah kelanggengan bullying ini terus berlangsung atau enggak gitu. Bagaimana peran guru, terus rekan-rekan yang lain gitu. Karena gue juga dapat fakta menarik bahwa ternyata pembulian itu terjadi apabila supremasi kekuasaannya terus meningkat, maka jaringannya akan meluas. Kayak misal contohnya gini, di anime Kotaro-san, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nonton, di anime Kotaro-san itu dijelaskan bahwa karakter utama ini dibully gitu karena dia punya kekuatan khusus bisa ngebaca pikiran orang lain. Pokoknya gitu. Beda lah ya. Iya, pokoknya beda lah. Nah, akhirnya karena dia bisa baca pikiran orang lain, seringkali dia salah nempatin posisinya. Kayak misal ketika orang lagi ngejelekin orang lain, dia tiba-tiba main asa ceplos gitu. Akhirnya ngebuat orang lain kan renggang hubungannya, dan ini akhirnya ngebuat dia jadi dibully. Dan di kelasnya itu ada kelompok pembuli gitu. Nah, ketika kelompok pembuli ini ngebully si karakter utama, teman-teman yang di kelas itu diem gitu. Diem dalam arti nggak mendukung atau nggak juga melerai gitu. Dan ternyata setelah itu pembulian itu semakin berlangsung yang akhirnya membuat si kelas itu akhirnya ikut ngebully dari karakter utama. Tuh fakta, ada fakta juga nih yang gue dapat data. Jadi ada 4
pelaku bullying Ah, atau 4 orang Orang. yang mendukung kegiatan aktivitas aktivitas bullying. Ada 4. Yang pertama tuh ya pelaku sendiri yang lakuin bullying, terus korbannya karena kenapa dia jadi pelaku juga, soalnya dia nggak boleh ngelapor, terus penonton seperti teman-temannya dan pengamat guru. Ada 4 ternyata. Nah kalau misalkan dari keempat ini melakukan perannya seperti nontonin aja, ngamatin aja, ya aktivitas bullying itu akan terus terjadi. Iya betul, dan bahkan dia bisa menjadi pelaku juga suatu saat nanti ketika si korban bullying ini kemudian ketika mencari pertolongan, tetapi penonton dan pengamat ini hanya diam gitu. Dan karena kalau dari yang gue baca, jadi bentuk-bentuk bullying yang ada di Jepang itu ternyata ada beberapa jenis gitu, mulai dari verbal, tindakan, dan salah satunya adalah bentuk pengasingan dari kelompok. Jadi ketika orang diasingin dari kelompok atau nggak ditemenin lah kalau bahasa kita, itu juga ternyata bentuk dari pembulian gitu. Iya sih, dikacangin. Nah betul, jadi sering kali di anime-anime ya, yang kita sering lihat itu misalkan di anime Another, bacanya gimana? Another. Jadi anime horor tanpa sadar itu ternyata menyeratkan pembulian gitu, bagaimana karakter utama itu dianggap udah mati di kelasnya. Cuman lupa gue. Nah, dia udah dianggap mati karena mungkin salah satu mitos di kelasnya ya, yang bilang kalau siswanya itu harus pas jumlahnya, dan dia karena dianggap mati, dianggap nggak ada, itu akhirnya diasingin lah. Dianggap nggak teman gitu, dianggap nggak ada dalam kehidupan sosial. Tapi itu bentuk bullying. Itu bentuk bullying gitu. Dan menariknya ada kasus ya, gue lupa di tahun berapa, dia itu jadi dibully di kelas itu, diasingin dan dianggap mati juga. Iya, dan yang akhirnya dia ngebuat dia jadi bunuh diri. Ini nih tahun 1980 datanya. Ya? Jadi bullying di Jepang mulai menerima banyak perhatian di publik. Jadi ada anak namanya Hirofumi, umurnya 13 tahun. Itu tahun 1986. Dia tewas, gantung diri di kamar mandi stasiun. Dia ninggalin wasiat. Wasiatnya itu isinya, dia katanya dibully sama teman-temannya. Dia ngerasa teman-temannya tuh membuat dia seperti hidup di neraka. Salah satu bullying ekstrimnya yang diterima sama si almarhum Hirofumi ini, dia tuh waktu itu masuk sekolah, datang ke sekolah, tahu-tahu meja belajarnya itu ditaruh di luar kelas, terus di atas mejanya itu ada kayak barang-barang yang buat pemakaman gitu. Jadi kayak dianggap udah mati aja gitu. Terus fotonya ditaruh di situ bersamaan dengan kartu bela sungkawa, dan lebih tragisnya apa, kartunya itu udah ditandatanganin oleh sebagian besar teman kelasnya, dan yang paling mencengangkan lagi nih, wali kelasnya dan 3 guru lainnya ikut tanda tangan. Gila sih. Dan dari situ tuh, dari tahun itu baru jadi concern Menteri Pendidikan tuh di Jepang. Sampai saya ekstrim itu ya. Parah banget. Pertama kali gue denger itu, guru ya ampun. Parah kan? Dan ya ternyata bukan cuma di dunia nyata. Ternyata. Dan bisa aja mungkin anime-anime kontemporer sekarang ya mengambil kisah dari realita di masa lalu. Mungkin gitu. sekali. Ya seperti itulah realita bullying di Jepang, dan jangan sampai kemudian kita menjadi aktor bullying tanpa sadar gitu ya, hanya dengan melakukan pengasingan kepada teman gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua yang saat ini merasa gitu mempunyai teman yang emang suka menyendiri atau bahkan diasingkan dari kelas, berbeda dari yang lain. Coba deh buat dirangkul dan temenin gitu. Walaupun mungkin secara resiko itu akan ada gitu, mungkin teman-teman akan takut ngerasa ikut dibully juga, ikut diasingin juga. It's no problem gitu. Karena teman-teman justru bisa menjadi aktor dalam memberantas perilaku bullying ini. Jadi sebenarnya anime Koe no Katachi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran menarik ya di era modern ini, bahwa ini loh realita yang coba ditampilkan, bullying gitu. Dan ini loh bentuk-bentuk bullying yang ditampilkan, mulai dari pengasingan, ketidakpenerimaan gitu. Misalkan ketika Nishimiya ngikutin Ueno bahkan ke taman gitu, dan Ueno nyuekin dia gitu. Mungkin bentuk pengasingan yang sangat sakit gitu. Dan ini jangan sampai kemudian terjadi di lingkungan teman-teman gitu, yang membuat teman-teman semua akhirnya menjadi pelaku dari bullying gitu. Iya, betul.
Nah, mungkin teman-teman kalau ada pengalaman menarik seputar bullying atau misalkan cerita, silakan komentar ya di bawah, dan semoga teman-teman yang pernah dibully atau yang sedang merasakan pembulian bisa lebih kuat, dan jangan lupa untuk terus speak up gitu, karena di era yang modern ini yang lebih gampang untuk speak up akan memudahkan untuk teman-teman itu. Dan kita dari Wibu Gigantik juga nggak akan tinggal diam gitu ketika melihat ada subscriber penonton kita yang dibully. Jadi silakan komen, dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye.